Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul The Shepherd 2008. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diarahkan kepada seorang pria yang begitu senang memelihara seekor kelinci, di mana sekarang ia merupakan pria pengangguran yang begitu butuh pekerjaan. Dan diketahui, pria bernama Jack ini akan mendapatkan pekerjaan untuk yang pertama kali. Dulu ia bekerja sebagai pekerja serabutan, tapi sekarang ia mendapat tawaran untuk mengisi pekerjaan sebagai penjaga perbatasan. Ya, berbeda dengan polisi yang lain, Jack harus datang dengan membawa seekor kelinci. Ia pun tidak memiliki seragam khusus yang bisa dipamerkan kepada orang lain. Kemudian, atasan mereka yang bernama Ramona menjelaskan bahwa risiko kerja sebagai penjaga perbatasan meningkat 500% dalam 3 tahun belakangan. Itu semua bisa disebabkan karena adanya aksi teror dari para bandar narkoboy kelas kakap di negara Meksiko. Tapi, Jack nggak mau ambil pusing dan ia pun setuju untuk masuk. Captain Ramona Garcia. Selepas itu, Jack beristirahat sebentar di sebuah kafe terdekat. Namun orang-orang malah menertawainya sembari terheran-heran kenapa ia membawa kelinci. Bahkan ketika akan memesan, Jack malah diledek oleh si pelayan. You hear that, Jed? Hey, what do you have, cowboy? And if there's anything else you need, sweetie. Sampai satu saat, seorang pria mulai meledeknya tanpa henti. Di sini, Jack masih berusaha untuk mencoba sabar. Tapi setelah kesabarannya habis, seluruh pengunjung kafe langsung dibikin terdiam. Nah, atas kemampuan ini, kita pun tahu bahwa Jack bukanlah sembarang orang. Yang setelah itu, semua orang langsung respek serta tertegun kepadanya. Lalu, hari pun berganti dan kali ini Ramona memperkenalkan Jack kepada partner baru yang bernama Billy. Billy akan menemani Jack dalam setiap patroli, di mana ia cukup memiliki pengalaman dalam menjaga perbatasan. Yang mana setelah 1 hari terlewat, Jack tidak mendapat kejanggalan selama berpatroli. Nah, di sini kita belum diberitahu kenapa Jack begitu gemar dengan kelinci. Namun yang jelas ia tidak lagi memiliki siapapun serta harus hidup sendiri di dalam rumah kontrakan. Esoknya, Jack sedang mencari informasi terkait para bandar di Meksiko. Tapi saat sedang asik, tiba-tiba saja ia pun mendapat panggilan bahwa terdapat satu hal yang harus dikerjakan. Di mana ternyata sebagian pentolan dari bandar mulai melakukan teror di area perbatasan bagian timur. Sekejap, lokasi kejadian langsung diperiksa oleh Jack dan juga Billy. Namun Jack merasa bahwa itu hanyalah pengalih perhatian untuk menyerang bagian lain. Yang benar saja, saat diperiksa, para bandar sudah bersiap di area barat. Jelas hanya butuh beberapa menit, Jack berhasil menyergap 1 orang di antara mereka. Tapi siapa sangka, di tubuh orang tersebut sudah terpasang peledak yang akan terpicu dalam satu gerakan. What you doing, man? Making love to the dude? Stay Put some there. cuffs on the kid. Right behind you. Remove Cornell. I'm on my way. Alhasil seluruh regu patrol dan juga tim gegana mulai dipanggil. Di sini setiap pihak berjaga-jaga demi menonaktifkan peledak tersebut. Yo me llamo Flaco. Oke.
Welcome to Columbus. Hell of a first day. Akan tetapi, momen itu sudahlah terlambat dan pemuda itu harus meledak seperti petasan. Di sisi lain, mereka tak sadar bahwa ada sebagian orang yang sengaja mengintip dari kejauhan. Ketika hari berganti, adegan beralih kepada bos bandar narkoboy yang menguasai area Meksiko bagian timur. Pria bernama Felix ini sudah bekerja sama dengan mantan tentara bernama Myers. Nah, kebetulan tepat saat itu mereka akan mengadakan pertemuan dengan bos bandar narkoboy yang menguasai Meksiko bagian barat. Di dalam sebuah gubuk, pertemuan awalnya berjalan lancar-lancar aja. Sampai suatu saat, Myers sengaja mengeluarkan gas beracun yang sudah ia siapkan sedari awal. Hanya butuh beberapa detik, kedua kubu pun langsung dibikin tewas tanpa ada perlawanan. Ternyata, Myers begitu terobsesi untuk menjadi bos besar serta menguasai seluruh wilayah Meksiko. Pada situasi yang berbeda, para penjaga perbatasan kembali mengadakan rapat. Mereka pun tahu bahwa dengan kejadian semalam, para bandar bisa beraksi kapan saja dengan sebuah rompi yang berisikan peledak. Maka dari itu, demi mengantisipasi segala kemungkinan, Jack bersama Billy turut berkeliling di kota pinggiran, di mana mereka tak sengaja melihat seorang kakek yang sedang dibuli oleh sekelompok pemuda. Dan jelas saja, Jack tak perlu mengeluarkan keringat untuk menangkap salah satu pemuda. Bahkan saking pasrahnya, Jack sempat disogok sejumlah uang. It's for my boss. Hey, easy, man. Tak lama, lokasi kejadian tersebut segera dikerumuni oleh polisi. Jack pun langsung mendapatkan apresiasi penuh yang mana berita itu tak sengaja dilihat oleh Myers. Nah, sadar dengan ketangguhan Jack, Myers bersama anak buahnya sengaja merancang sebuah bis untuk menjalankan misi besar. Bis ini rencananya akan menyelundupkan ratusan kilo barang canggih yang siap dibawa ke Amerika. Gak main-main, hasil dari penjualan itu diperkirakan menyentuh angka $30 juta atau setara 550 miliar rupiah. Thank you, NAFTA. No, this isn't it. Oh yes. Sedangkan pada waktu yang berbeda, Jack kembali lagi ke sebuah kafe yang sempat ia kunjungi. Tapi kali ini semua orang mendadak ramah kepadanya. Dengan tingkat respek yang begitu tinggi, Jack langsung disegani tanpa henti. Esoknya, hari yang ditunggu Myers pun sudahlah tiba. Ia memanipulasi keberangkatan itu dengan mengisi para biarawan beserta biarawati. Dan ketika berada di pos pemeriksaan, seluruh bandar mulai bersiap untuk beraksi. Yes. Your ID, please. Bien. Get down! Get down, everybody! Get down! Get down! Get down! Get down! Sayangnya, para penjaga perbatasan kalah sigap dalam mengatasi momen itu. Dan lagi-lagi, pekerjaan ini pun akan diserahkan kepada Jack beserta Billy. Gak main-main, Myers berhasil masuk ke wilayah Amerika. Meski pada ujungnya, Myers sengaja putar balik serta sengaja kembali ke wilayah Meksiko. Nah, saat sudah kepepet, barulah Jack segera menjepit para mafia itu. Herannya selama aksi ini, kehadiran Billy benar-benar nggak kelihatan. Dan dalam seketika, aksi Jack tersebut langsung dihentikan oleh kepolisian Meksiko. Jack pun ditahan karena dianggap sudah menerobos masuk tanpa izin. Alhasil, Jack langsung dibawa untuk dipenjara. Ia ditahan sementara waktu karena ternyata kepolisian Meksiko sudah bersekongkol dengan Myers.
Tak tanggung-tanggung, Jack turut dianggap sebagai musuh dari seluruh tahanan. Yang maka dari itu, ia langsung diadu dengan tahanan terkuat di penjara tersebut. Sontak, seluruh tahanan begitu riang untuk menyambut kekalahan Jack. Begitupun dengan si kepala kepolisian. Mereka turut mengadakan taruhan yang sudah jelas tak ada satupun orang yang menjagokan Jack. Namun dari situ, fakta yang sesungguhnya mulai terlihat. Tak sampai 1 menit, jagoan mereka langsung dibuat berdarah serta tak berdaya. Nyesel bukan sembarang nyesel, semua orang mendadak syok dengan kemampuan Jack. Perdí todo. Dan atas kemenangan telak tersebut, Jack pun segera menjadi jagoan baru bagi seluruh tahanan. Pada momen yang berbeda, kepolisian Amerika sibuk mengadakan upacara penghormatan bagi para penjaga yang telah gugur. Yang mana saat itu juga, Ramona mendapat info bahwa Jack telah ditahan oleh kepolisian Meksiko. Singkat cerita, Jack sendiri bukan ditahan seperti orang biasa. Ia sengaja digantung terbalik dengan dihadapkan kepada kolam yang dialiri listrik. Di samping itu, Myers bersama Billy ternyata sudah bekerja sama sedari dulu. Yang jelas saja mereka sengaja menunggu momen yang tepat untuk beraksi. Tapi tanpa mereka ketahui, konsep ini adalah porsi latihan rutin dari Jack ketika ia berada di rumah. Di mana tak lama, Ramona pun sengaja dihadirkan karena kedatangannya sudahlah diprediksi. Dan karena Jack gak merasa terancam, Myers bersama kelompoknya mulai sedikit bingung. Mereka pun segera bertanya apa yang sebenarnya memotivasi Jack untuk menjadi penjaga perbatasan. Yang ternyata Jack sengaja bertugas bukan karena uang ataupun jabatan, tapi ia ingin balas dendam atas kematian putrinya yang sudah terjerumus ke dunia narkoboy. Di mana selama hidup, putrinya mempunyai seekor kelinci sebagai peliharaan. Maka dari itu, demi mengingat putrinya, Jack selalu membawa kelinci tersebut kemana-mana. Sekejap, Jack diancam lagi dengan dipertontonkan efek dahsyat dari kolam itu. Namun, ia tak gentar sama sekali kepada mereka semua, termasuk Billy. Dari situlah, perlawanan pun segera dilakukan. Dengan duet maut bersama Ramona, Jack mampu beraksi secara bebas. Mereka berdua membagi tugas di mana Ramona akan mencari bantuan sedangkan Jack terus membabat habis semua mafia. Yang mana tak lama, pandangan Jack segera tertuju kepada suatu lemari. Belum tahu apa yang ia rencanakan, tapi yang jelas pelarian Ramona harus terganggu. Dengan pingsannya Ramona, Jack terpaksa beraksi seorang diri. Tanpa kenal ampun, anak buah dari Myers langsung dibuat seperti ayam sayur. Dan tak lama dari itu, Myers akhirnya muncul. Di momen ini, terkuak sudah kenapa Jack sempat tertarik kepada satu lemari, yang ternyata ia sengaja menyiapkan sebuah peledak di tubuhnya. Sontak, Myers langsung keringat dingin sekaligus kicep. Dan setelah Myers tercengang, sebuah peledak rahasia langsung dilemparkan kepadanya. Hal itu pun membuat Myers tewas yang sudah jelas Jack berhasil selamat. Singkat cerita, misi Jack telah berakhir. Kali ini tak ada lagi tugas yang bisa ia lakukan selain menghabiskan waktu bersama kelincinya. Dan atas hancurnya seluruh rantai dari bandar Meksiko, Jack pun segera pamit kepada Ramona untuk bekerja lagi sebagai pekerja serabutan. Ya, untuk yang sekian kali, film ini mengajarkan kita untuk tidak memandang orang sebelah mata. Contohnya saja ya kayak Jack ini.
Ia digantung, tapi ternyata itu adalah porsi latihannya setiap hari. Bayangkan aja, siksaan yang kita kira sudah paling parah ternyata merupakan hal yang paling biasa bagi orang tersebut. Dan sampai bertemu lagi guys di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.